Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Al-Muharram. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena mereka yang membangkang. Ia menunjukkan bahwa dirinya tak mampu bersabar atas sikap umatnya itu. Beliau bahkan berencana mengakhiri hidupnya dengan menyeburkan diri ke dalam laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghukum beliau dalam perut ikan. Setelah 40 hari kemudian Allah mengampuni beliau dan mengeluarkannya dari perut ikan pada tanggal 10 Al-Muharram. Ketidaksabaran Nabi Yunus dalam berdakwah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana termaktub dalam surat Al-Qalam ayat 48-50. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat rahmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu, Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Qalam ayat 48-50. Melalui kisah Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk senantiasa bersabar dan memohon ampun dan petunjuk kepadanya. Maka, kalau sekiranya dia Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat Al-Saffat ayat 143-144. Maksud dengan kalimat orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang banyak sholat. Yunus adalah orang yang memperbanyak sholat di waktu senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya di waktu kesempitan kesusahan. Nabi Yunus telah melakukannya dengan meratapi segala kesalahannya dan memohon ampun dari perbuatannya itu. At-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Ar-Rusul wal Muluk menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Disampaikan Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Yunus telah memperingatkan umatnya dengan azab dan mengatakan kepada mereka bahwa itu akan menimpa mereka dalam 3 hari. Mereka memisahkan setiap ibu dari anak-anaknya dan kemudian pergi. Orang-orang datang kepada Allah dan meminta pengampunannya agar Allah membatalkan azab kepada mereka. Yunus pergi lebih awal menantikan azab kepada umatnya, tetapi tidak menyaksikan apapun. Seorang pembohong tanpa bukti yang jelas biasanya dihukum mati pada masa itu. Karena itu Yunus pergi dengan marah, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ayat ini mengacu pada kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan laut. Sedangkan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menginginkan Yunus ditahan di perut ikan paus, Allah memerintahkan awak atau ikan paus, bawa dia, tapi jangan melukai tubuhnya dan jangan mematahkan tulangnya. Ikan paus membawa Yunus dan menyelam ke tempat tinggalnya di laut. Saat sampai di dasar laut, Yunus mendengar suara. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Apa itu?" Kemudian saat Yunus berada di dalam perut ikan paus, Allah berfirman kepadanya, "Ini adalah hewan-hewan laut yang memuliakan Allah." Kemudian Yunus, di dalam perut ikan paus, memuliakan Allah. Para malaikat mendengar puji-pujiannya kepada Allah, dan berseru, "Ya Allah, kami mendengar suara samar di negeri asing." Allah berfirman,
Itu adalah suara hambaku, Yunus. Dia tidak menaati aku, maka aku menahannya di perut ikan paus di laut. Mereka berseru, hamba soleh yang setiap siang dan malam melaksanakan perbuatan soleh kepadamu. Allah menjawab, ya. Mendengar ini, mereka menengahi Yunus. Paus kemudian diperintahkan untuk memuntahkannya ke pantai. Seperti yang Allah katakan, sedang dia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 145. Sakitnya, yang digambarkan dalam Al-Quran, bagaikan bayi yang baru lahir. Ketika Paus memuntahkannya ke pantai, tubuh dan tulangnya telanjang. Ibnu Abbas juga meriwayatkan, berangkat ia pergi, yaitu ikan paus bersama Yunus sampai ia mengeluarkan Yunus di pantai, dan memuntahkannya ke atas seolah-olah dia adalah anak yang baru lahir yang terawetkan sepenuhnya. Selanjutnya, Ibnu Ishaq dalam Sirat Rasul Allah menambahkan riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan, dia dikeluarkan dalam keadaan telanjang, dan Allah menjadikan tumbuhan penutup yaktinah untuk tumbuh di atasnya. Kami berkata, wahai Abu Hurairah, apa tumbuhan penutup itu? Dia menjawab, pohon labu. Allah menyiapkan untuknya rusa betina dan hewan lain yang memakan rumput di bumi atau rerumputan yang lembut. Mereka akan berkeliaran di sekitarnya dan memuaskan dahaganya dengan susu mereka setiap sore dan pagi sampai dia tumbuh. Ada sebuah hadits yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dengan latar belakang setelah 10 tahun turunnya wahyu pertama. Waktu itu Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif untuk mencari tahu apakah para pemimpin kota itu dapat mengizinkannya untuk berdakwah dibandingkan dengan orang-orang di Makkah. Namun sesampainya di sana beliau malah diusir oleh orang-orang kota tersebut. Setelahnya beliau kemudian berteduh di kebun milik Utbah dan Syaibah, 2 orang anggota suku Quraisy. Mereka kemudian memerintahkan budak mereka, Adas, untuk menyajikan anggur kepadanya sebagai makanan. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Utbah dan Syaibah melihat apa yang terjadi, mereka tergerak dengan belas kasihan dan memanggil seorang budak Nasrani muda yang bernama Adas dan menyuruhnya untuk mengambil seikat buah anggur di atas piring dan memberikannya kepada beliau untuk dimakan. Adas melakukannya, dan ketika Rasulullah meletakkan tangannya di piring, beliau berkata, Bismillah, sebelum makan. Adas melihat lebih dekat ke wajahnya dan berkata, demi Allah, ini bukan cara penduduk negeri ini berbicara. Rasulullah lalu bertanya, lalu engkau dari negeri mana, wahai Adas? Dan apa agamamu? Dia menjawab bahwa dia adalah seorang Nasrani dan berasal dari Niniwe, dari kota orang yang soleh, Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Tapi, bagaimana engkau dapat tahu tentangnya? Tanya Adas. Dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi, jawab Rasulullah. Adas menunduk kepadanya dan mencium kepala, tangan, dan kakinya. Kedua bersaudara itu melihat dan salah satunya berkata kepada yang lainnya, dia sudah mencemari budakmu. Dan ketika Adas kembali, mereka berkata kepadanya, dasar bajingan, mengapa engkau mencium kepala, tangan, dan kaki orang itu? Dia menjawab bahwa dia adalah orang terbaik di negeri ini yang telah memberitahunya hal-hal yang hanya bisa diketahui oleh seorang nabi. Mereka menjawab, dasar bajingan, jangan biarkan dia merayumu dari agamamu, karena itu agama Nasrani lebih baik dari agamanya.
Dalam hadis lainnya, Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tidak sepatutnya seorang hamba berkata aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Hadits riwayat Al-Bukhari.